Kontaminasi itu bisa muncul pada saat proses, Bu. Pada saat proses, betul. Nah, kemudian poin yang keempat, Andin, masih Andin? Ini poin penting. Dari kualitas makanan itu kita juga dapat tahu gitu bahan-bahan apa saja yang ada di makanan tersebut, gitu bukan Bu? Ya, jadi konsumen di sini sangat bergantung kepada proses manufacturing processing, ya, di dalam industri tersebut. Misalkan kita misalkan yang paling gampang, misalkan produk mie instan gitu, misalkan yang paling sederhana saja, yang orang tahu semua ya. Nah, cara pembuatan mie instan itu ya, mulai dari persiapan bahan baku sampai jadi mie instannya dalam bentuk kemasan yang dijual di warung atau supermarket, minimarket. Itu tuh prosesnya itu kemungkinan siapa tahu di dalam tahapan prosesnya itu ada yang kurang tepat misalkan ya, yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu. Misalkan penurunan mutu itu tadinya mungkin kadar proteinnya cukup tinggi, tapi setelah melakukan terjadi proses mungkin terjadi penurunan mutu, itu satu. Atau kedua, mengalami kontaminasi mungkin dari bahan baku sendiri yang kurang pemeriksaan sebelum pengendalian mutu pra prosesnya tidak terjadi, maka mungkin saja ada bahan-bahan kontaminan yang masuk ke dalam processing, akhirnya dia nempel terus sampai ke produk begitu. Nah, itu pertama yang akan mengalami efek dari situ adalah konsumen. Nah, itu satu. Nah, untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen dan konsumen tidak ragu-ragu untuk membeli produk yang dia inginkan, maka suatu produsen food industry dalam hal ini adalah dia sangat wajib menunjukkan dalam kemasannya itu adalah bahan-bahan apa saja yang ada, komposisi-komposisi apa saja yang ada di dalam produk tersebut. Itu hal yang sangat penting sekali. Sehingga nanti konsumen pada saat akan membeli atau akan memilih, misalkan ada produk mie, ada 2 macam jenis produk mie misalkan, mirip sekali misalkan, hanya beda merek misalkan, atau beda harga. Nah, konsumen mempunyai hak penuh untuk memilih. Nah, memilihnya mungkin kalau kita memilih harganya dulu, Pak, yang paling murah yang mana, mungkin seperti itu ya. Nah, tetapi kalau di luar negeri itu lebih-lebih untuk supermarket yang recognize, yang sudah terkenal dan dia memang menjaga mutunya, tidak asal menjual, itu konsumen tuh pertama yang dia lihat adalah ingredientnya dulu. Komposisinya tuh apa saja. Dia baca dulu, setelah dia baca, disesuaikan dengan kondisi dari konsumen itu, apakah dia dalam keadaan sehat, apa dia kolesterolnya tinggi, atau dia tidak boleh banyak mengkonsumsi tinggi, atau gulanya tinggi. Nah, dia bisa membaca di situ dulu, dari ingredientnya dulu. Nah, nanti dia baru membelinya. Nah, itu salah satu kepuasan yang sangat diterima, kepuasan yang sangat acceptability-nya tinggi sekali untuk konsumen. Nah, oke, lanjutkan. Nah, ini contoh adalah nutritional information atau nutrition fact. Ini salah satu cara untuk memuaskan konsumen, supaya konsumen ini dapat membaca dulu kira-kira komposisinya itu apa. Nah, ini wajib sekali ditulis ya, secara jujur, secara terbuka, secara jelas oleh pihak produsen, dalam hal ini industri pangan ya. Jadi Anda bisa lihat di sini dari mulai kalorinya, kemudian komponennya. Ini contohnya adalah sampelnya adalah untuk makaroni and cheese. Jadi ada makaroni, kemudian ada
kejunya, dia membaca. Dia membaca di sini ada saturated fat-nya, ada trans fat-nya. Nah, ini trans fat ini sebetulnya kurang bagus untuk kesehatan ya. Kita lihat pabrik-pabrik misalkan apa itu? Pabrik minyak goreng Sinarmas itu justru sekarang dia ingin sampai penelitiannya juga diberikan kepada perguruan tinggi untuk menghindari trans fat ini ya, karena trans fat ini sangat berpengaruh kepada kesehatan jantung ya. Nah, setelah membaca ini mungkin orang yang punya penyakit jantung atau yang kolesterolnya cukup tinggi, mungkin dia melihat nih trans fatnya berapa? Oh, 3 gram. Kalau 3 gram apakah batas minimum atau batas maksimum? Dia bisa memilih. Nanti dia cari mungkin makaroni atau cheese yang model lain gitu. Nah, di Indonesia juga saya nggak tahu. Di Indonesia itu mungkin ada di rumah sekarang yang punya kemasan, kira-kira namanya apa itu? Bukan nutrition fact, tapi dalam bahasa Indonesianya. Silahkan dilihat. Ada yang di sebelahnya ada kemasan makanan atau minuman? Ada, Bu. Ada. Silahkan. Muhammad Zidan. Kira-kira apa yang di sebelahmu? Ini teh pucuk, Bu. Apa? Teh pucuk harum, Bu. Terus namanya informasi nilai gizi, Bu. Ya, namanya informasi nilai gizi. Nah, di Indonesia pun sama. Ada. Jadi ya informasi nilai gizi itu penting sekali. Jadi dia bisa baca. Misalkan tadi apa? Teh pucuk harum. Nah, teh pucuk harum di situ apakah sugar free atau ada gulanya? Ada gulanya, Bu. Ada gulanya. 18 gram. Nah, mungkin buat orang yang ingin mengurangi gula, tidak akan memilih teh pucuk harum mungkin dia cari yang sugar free, kan ada juga ya minuman teh yang bebas gula begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu penting sekali. Nah, di Indonesia pun sudah mulai dicantumkan begitu ya, dicantumkan komposisi-komposisi apa saja yang ada di dalam makanan tersebut atau minuman tersebut, sehingga konsumen puas begitu ya, puas dan tidak salah memilih makanan atau minuman yang akan dia inginkan begitu ya. Jadi ini adalah poin yang sangat penting yang untuk mutu dari suatu produk yang harus diperhatikan betul oleh pihak produsen. Dalam hal ini adalah industrinya yang membuatnya begitu ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya. Ya, nah di sini sebetulnya ada yang disebut dengan eksternal mutu dengan internal mutu. Sebetulnya eksternal mutunya sudah ditunjukkan, poin-poinnya adalah ini. Nah, nanti internal mutunya itu untuk membuktikannya ya memang harus ke laboratorium, harus dicek itu masing-masing. Ya, itu nanti masuk ke bidang, saya nggak tahu, bidang bagian research and development dan sebagainya, apakah kadar yang ditulis di sini itu sudah sesuai dengan perbandingannya sudah sesuai atau tidak. Itu juga biasanya ada semacam evaluasi dari biasanya kalau di kita mungkin BPOM ya, kalau di luar negeri itu FDA ya, Food and Drug Administration, dia melihat apakah komposisi yang diberikan ini itu sesuai enggak, misalkan antara sodiumnya, antara total karbohidratnya dan sebagainya ya. Tapi biasanya kalau yang sudah dicantumkan di dalam nutrition fact ini itu biasanya sudah sesuai antara komposisi yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke? Paham sampai sini? Ibu mau bertanya? Oke, siapa? Nabila. Kelas berapa Nabila? RPL, Bu. Oh, RPL sebentar. Nabila. Oke, Nabila. Ya. Mau bertanya, Bu, ini kan kalau informasi nilai gizi itu kan setahu saya kan adanya di makanan kemasan gitu, Bu. Sedangkan kalau misalnya kayak apa ya, yang lebih ini mungkin restoran atau restoran franchise yang udah internasional gitu, seperti McDonald's atau apa-apa. Kalau setahu saya kan misalnya dalam satu bud itu sekian kilokalori. Jadi apakah untuk yang sekelas franchise internasional gitu ada informasi nilai gizinya nggak sih? Dan itu apakah harus dibuat informasi nilai gizinya?
atau seperti Gimana? apa ya Bu? Misalnya kan Di kalau saya kemasan itu wajib. kalau Di kalau kemasan yang itu non wajib. kemasan, kalau yang non Kalau non kemasan Bu, kemasan itu, kalau non kemasan itu atas permintaan konsumen biasanya. Tapi konsumen juga dia sudah tahu persis ya. Karena kan itu kalau makanan yang siap saji yang tadi disebutkan misalnya McDonald begitu, mereka pasti sudah punya bukan literatur ya, punya informasi apa namanya jenis-jenis makanan apa yang ada di situ. Tapi memang kalau di restoran begitu tidak ditulis sih komposisinya sampai detail. Hanya mungkin bahan yang digunakan, misalkan dia bikin apa bikin apa itu namanya hamburger misalkan, bukan bikin burger mungkin. Nah di situ pasti ada komposisi karbohidratnya berapa, catatan kecilnya pasti ada di dapurnya lah istilahnya. Tapi kalau ditulis di dalam sebelum kita beli itu tidak ada sih memang. Itu karena lebih ke apa ya? Kita masuk ke begini, kita masuk ke rumah makan, ke kafe atau Anda ke McDonald itu tidak hanya sekedar kita ingin membeli sesuatu saja begitu. Kalau kita ke supermarket kan kita sudah jelas ya, hanya cuma mau membeli begitu dan sudah yakin membelinya ini adalah sesuai dengan keinginan konsumen gitu ya. Jadi kita kayak mau beli ini sudah tidak ada faktor apanya itunya, entertainnya begitu. Paham? Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam makanan, ke dalam kafe, itu kan ada faktor entertainnya, ingin ngobrol, ingin apa. Jadi kita sudah tahu persis apa yang akan kita beli dengan segala risikonya, yang akan kita nikmati dengan segala risikonya. Jadi, dan ada faktor estetika juga di situ. Karena kita ikut duduk di situ, ikut ngobrol dan sebagainya ya, entertain itu. Nah, tentu saja kalau kita menanyakan atau meminta komposisinya apa saja itu sepertinya estetikanya kurang baik begitu. Karena kita di situ juga tidak hanya membeli biasanya, tapi kita juga ikut duduk di situ, ikut menikmatinya, misalkan ada musik atau apa gitu. Jadi estetika pun di sini juga cukup berperan. Tapi kita sudah tahu resiko kita kalau kita makan di McDonald, resikonya adalah mungkin saja dia makanan yang cukup apa istilahnya, mungkin ada sedikit junk food mungkin ya, tapi kita sudah tahu resikonya dan biasanya tidak sebanyak orang masuk ke supermarket dibandingkan dengan jumlah ke kafe karena ada batas pengunjungnya kan di situ kan, dengan ruangan sekian berarti batas pengunjungnya adalah sekian. Tapi kalau di supermarket kan kita cuma sebentar sudah belanja terus dengan tujuan pasti terus kita langsung keluar seperti itu. Tetapi pasti di dapurnya itu pasti ada mengenai komposisi makanan itu sudah pasti ada sehingga dia bisa menciptakan suatu makanan yang rasanya cukup enak, cukup bergizi, begitu kan? Itu ada di dalamnya, tapi tidak diberitakan ke konsumen yang akan menikmati. Tetapi kalau ke Badan POM-nya, ke FDA-nya itu sudah pasti ada. Jadi Anda bisa searching mengenai makanan-makanan yang kayak Kentucky Fried Chicken itu dia punya data yang salah satunya menunjukkan dia bahwa dia halal, kemudian komposisinya dia ada, tapi dia tidak diumumkan ke konsumen yang untuk menikmati, tapi dia dikirimkan ke badan-badan khusus, misalkan internasional, FDA, atau mungkin ke Badan POM di Indonesia begitu. Oke, Nabila. Berarti badan yang menaungi makanan kemasan gitu sama makanan yang franchise gitu sama berarti ya Bu ya? Sama BPOM pasti. gitu. Oh. Ya ada lebih-lebih makanan halal itu kan. Nah ditujukannya kan hanya kita pada saat masuk ke Kentucky mungkin ada sertifikat MUI yang bisa ditempelkan di luar bahwa dia menyatakan itu makanan itu halal gitu ya. Tapi apakah makanan itu menyehatkan itu kan sangat relatif, betul tidak? Mungkin buat Nabila yang masih usianya masih ini makan Kentucky mungkin tidak ada masalah begitu ya. Tetapi buat saya misalkan yang keseringan itu bisa jadi kolesterol tinggi begitu. Tapi yang jelas dia sudah memenuhi umumnya misalkan yang tadi itu halal, tapi disebut sehat sendiri
itu relatif begitu. Tapi detailnya yang tahu adalah Badan POM, komposisinya apa saja itu wajib harus melaporkan itu. Oke. Oh iya, makasih Bu. Ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Ya. Nah, sekarang mengenai save life dan istilah save life dan expire date atau expiration date ya. Kalau apa namanya expiration date sama expire date itu pengertiannya sama, itu cuma istilah, yang satu American style, yang satu British style gitu. Nah, sekarang ada juga save life. Kembali saya ke Muhammad tadi. Muhammad tadi yang mengeluarkan apa? Yang contoh pucuk apa? Teh pucuk botol. Ada expire date-nya enggak, Muhammad? Ada Bu. Ada. Tulisannya apa? Expire date atau use by atau best before atau apa? Save life. Nggak ada tulisannya Bu, cuma ada Oktober 2022 Bu. Oktober 2022. Oke. Menurutmu ini apa, Muhammad? Mungkin expiration date Bu. Kenapa? Expire date. Apa? Menurutmu apa? Expiration date Bu. Iya. Jadi kamu membacanya ini kira-kira gimana? Oktober 2022. Pengertianmu ini gimana? Pemahamanmu. Artinya apa? Menurutmu ya? Kita orang awam misalkan. Kalau menurut saya setelah Oktober 2022 minuman ini nggak bisa dikonsumsi lagi Bu. Iya, tidak bisa dikonsumsi lagi. Oke. Mungkin ada makanan lain di situ yang tertulis, ada tulisan expire date-nya atau expiration date-nya. Siapa yang punya di situ di rumahnya? Kalau tadi jelas tidak ditulis ya, keterangannya apa ya, apa best before, apa use by, atau expire date. Oke, Rizky, kelas berapa Rizky? Oh ya Bu, kelas 3C Bu. Kelas 3C, oke Rizky. Ada yang punyamu di mana? Apa Di makanannya? sini ada Makanannya minuman apa? Bu, ada Minuman. minuman Milku Bu. Apa? Milko. Milku Bu. Oh, milku. Susu ya? Iya Bu. Tulisannya Di apa sini di situ? tulisannya tuh BB Bu atau best before. Best before. Iya Bu. Tanggal 2 Juli tahun 2022 Bu. 2 Juli 2022. Oke. Ya. Jadi di situ ditulis nggak produksinya tanggal berapa atau dikemasnya tanggal berapa? Nggak ditulis ya? Hanya best before aja ya? 2 Juli 2022 begitu. Iya Ibu, tidak ditulis. Ya, oke, tidak nggak masalah. Nah, sekarang pengertian yang benar ya mengenai save life atau umur simpan dengan antara umur simpan save life dengan expire date atau expiration date itu harus sebetulnya kita sebagai khususnya yang food industry di Indonesia itu ya, itu harusnya dibedakan antara save life dengan expired date. Nah, jadi di dalam dunia perdagangan itu dikenal dua jenis tanggal kadaluarsa ya, dua jenis tanggal kadaluarsa yaitu save life dan expired date. Nah, save life itu adalah tanggal suatu produk ya, tanggal suatu produk yang dibungkus ya, yang dibungkus kemudian di mana sampai setelah dibungkus sampai akhir jadi gini, yang dibungkus kemudian dia akan terjaga mutunya, itu pasti aman ya, akan terjaga mutunya pada saat waktu tertentu. Nah, jadi misalkan minuman ya. Nah, minuman itu biasanya shelf life-nya itu
2 tahun lah maksimum. Ya, beda dengan makanan kering. Kalau makanan kering itu bisa 3 sampai 3 tahunan ya. Kalau minuman tuh kadang-kadang cuma sampai 1,5 tahun. Jadi dia mulai, misalkan dia mulai dibungkus, kalau kita lihat yang Oktober 2022, misalkan dia mulai dibungkus Oktober 2000, dikemas maksud saya ya, Juli mungkin kurang lebih ya, Juli 2020 misalkan. Dia dibungkusnya Juli 2020. Nah, dia punya umur simpan sampai dengan Oktober 2022. Ini saya beri contoh saja. Artinya umur simpan di sini atau shelf life ini adalah dari Juli 2020 sampai dengan Oktober 2022. Apabila si minuman tadi sama sekali belum dibuka dan disimpan dalam kondisi yang pantas, maka minuman tersebut masih mutunya masih bisa terjaga. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan sebelum Oktober 2022 sudah kalian konsumsi, sudah dibuka, maka shelf life sudah tidak berlaku lagi. Yang berlakunya adalah expire date. Ya. Jadi expired date itu adalah waktu ketika sebuah produk akan berubah setelah dibuka. Tetapi masih aman. Tetapi mutunya sangat memungkinkan dia terjadi turun mutunya. Nah, sampai kapan dong expired date-nya? Tergantung dari karakter pangan tersebut. Nah, jadi yang selama ini ditulis di dalam produk-produk pangan, misalkan ada yang sampai 2023, ada yang sampai 2022 atau 2024 mungkin ya, baru produksi misalkan sudah di market, sudah dipasarkan, itu adalah shelf life. Kalau kalau Anda membelinya dalam tidak dibuka, masih dalam keadaan dikemas, kalau perlu masih disegel. Jadi kalau Anda misalkan beli biskuit, terus di situ ditulis 2023, Anda simpan itu biskuit, tidak dibuka-buka, tidak ada satupun yang rusak kemasannya, kemudian Anda simpan di dalam kondisi yang pantas, maksud yang pantas di sini tuh di dalam lemari misalkan, atau di dalam laci, ya, yang tidak kena sinar matahari, ya, yang tidak sorot matahari atau suhunya yang panas, Anda simpan syukur-syukur di dalam kulkas atau lemari yang suhunya cukup tidak panas lah ya, cukup segar begitu. Itu makanan mutunya masih bisa dijaga sampai dengan Oktober 2023 itu, yang tertulis di dalam kemasan tersebut. Anda makan aman sampai tanggal sekian, sampai dengan tanggal sekian. Jadi, nah setelah tanggal itu Anda buka, masih aman, ya masih aman, tetapi mutunya sudah turun. Ya, hanya berbeda mutunya di sini turunnya itu sampai seberapa ya harus kita cek secara internal mutu di dalam laboratorium. Nah, tetapi kalau minuman seperti yang tadi, yang pucuk teh itu, Anda buka, kemudian Anda tutup kembali. Kalau Anda menyimpannya di dalam kulkas, dia masih aman. Saya tidak bilang mutu, ya, mutunya pasti turun. Dia masih aman di dalam kulkas untuk beberapa hari. Tetapi kalau Anda simpannya di luar, dalam suhu ruang, ya nutupnya juga nggak rapi, itu mungkin sudah tidak aman lagi. Kalau mutu jelas sudah turun. Mungkin dia sudah tidak aman lagi karena mungkin terjadi kontaminasi. Nah, jadi expired date tepatnya sampai kapan itu kita tidak bisa menentukannya, tergantung dari karakter makanannya itu sendiri. Paham sampai sini? Silakan kalau ada yang bertanya.
Jadi intinya kalau kita bicara expire date itu lebih ke keamanan. Tapi kalau kita bicara mengenai shelf life itu ke mutu. Oh ya Bu, izin bertanya Bu. Ya, siapa? Ageng Bu. Siapa? Ageng. Ya. Ageng? Ya, 3B. Ya Bu, Ya, 3B. okay. Izin bertanya Bu, ini kan expire date itu biasanya tuh lebih dari 1 tahun gitu Bu, di makanan-makanan kering itu. Nah itu tuh cara menentukannya bagaimana ya Bu? Kan tidak mungkin si makanannya tuh ditunggu 1 tahun dulu baru dijual gitu Bu, biar tahu waktu apa yang tidak layak untuk dimakannya itu kapan gitu. Ya, itu sebetulnya kalau 1 tahun bukan expired date, itu shelf life. Kalau dalam keadaan tertutup. Kalau expired date tergantung kamu bukanya kapan. Ageng? Oh ya Bu, nah itu cara menentukan tanggal lamanya itu tuh bagaimana ya Bu? Kan ya itu ada di industri ada untuk penentuan umur simpan. Jadi bukan penentuan expired date. Tapi penentuan umur simpan atau penentuan shelf life. Yang benar itu seperti itu. Ya, hanya memang di kita tidak dijelaskan ini ya, karena industri juga mungkin tidak mau rugi ya. Nah, jadi penentuan umur simpan produk pangan itu dapat dilakukan ada 2 metode. Sebetulnya boleh Anda searching ya, metodenya yang disebut dengan Extended Storage Studies, ESS ya. Dan satunya lagi ASLT, Accelerated Shelf Life Testing. Jadi ada metodenya. Nah, itu metodenya penentuan tanggal kadaluarsa ini bisakan dengan jalan menyimpan produk pada kondisi penyimpanan yang sebenarnya. Ya, misalkan cara ESS ini biasanya menghasilkan hasil yang paling tepat, hanya dia membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar gitu ya. Nah, sedangkan kalau dengan menggunakan ASLT itu kita menyimpan produk pangan pada lingkungan yang menyebabkan dia cepat rusak. Misalkan kita rubah suhunya atau kelembaban ruangannya kita rubah ya, ruang penyimpanannya misalkan. Nah, nanti di situ ada data-data yang bisa dicatat ya. Kemudian dirubah ke dalam model matematik biasanya. Nah, nanti akan ditentukan umur simpan tersebut berdasarkan metode matematik tersebut. Ya. Nah, jadi ada 2 cara. Jadi industri itu menggunakan 2 metode itu. Bisa menggunakan ESS, bisa menggunakan ASLT. Jadi sudah malah yang ASLT itu sudah computerized ya. Jadi ada program-program, ada software tertentu menggunakan matematik begitu. Kurang lebih seperti itu. baik Bu, terima kasih Bu. Ya, yang pasti itu tergantung dari karakter makanannya. Jadi Anda bisa lihat sebetulnya nanti kita belajar untuk minggu berikutnya kita bisa lihat kenapa makanan yang kering itu yang kadar airnya, activity-nya yang cukup rendah. Anda sudah belajar mengenai proses pengeringan itu risiko terkontaminasinya baik secara biological, khususnya biological ya. Kalau makanan itu sebetulnya yang paling berperan itu yang hazard itu biological hazard ya, karena kita tahu bahan pangan itu kan protein, karbohidrat, lemak dan sebagainya itu adalah sama makanannya dengan mikroba. Nah, makanan yang kering, yang kadar airnya cukup rendah itu biasanya shelf life-nya itu lebih panjang. Boleh Anda perhatikan. Ya. Tetapi kalau makanan yang minuman yang banyak cair ya, lebih protein tinggi seperti susu begitu, itu biasanya shelf life-nya itu lebih pendek. Nah, itu kenapa? Dari karakter makanannya itu sendiri. Nah, tepatnya berapanya memang menggunakan yang tadi saya sebutkan metode-metode tadi. Ya, jadi tidak ada yang menentukan expired date, tapi yang ditentukan adalah shelf life-nya, umur simpannya. Ya. Nah, tetapi industri kadang-kadang tidak ditulis seperti tadi, apakah ini expired date atau shelf life, tidak ditulis, cuman pakai penggunaannya aja sampai
sampai 2003, sampai 2023, 2022. Saya tidak tahu persis. Tapi kalau kita di luar negeri, makanan-makanan impor itu lebih jelas, ya dituliskan di situ. Kadang-kadang ada tulisan best before atau use by dan sebagainya. Oke, paham sampai sini, Ageng? Paham Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Silakan mau dilanjutkan. Ya, ini adalah perbedaan antara use by dengan best before, bisa Anda baca ya. Ini apa namanya? Perbedaannya ya. Jadi kadang-kadang di kita juga di produk-produk di Indonesia juga sudah apa namanya? Mencantumkan ini ya. Hanya kita harus tahu kira-kira perbedaannya itu di mana begitu ya. Yang penting di sini bahwa shelf life itu berhubungan dengan kualitas produk ya, dengan quality, sementara expired date itu berhubungan dengan keamanan ya. Nah, contohnya best before. Best before itu artinya setelah tanggal yang tertera makanan tersebut masih aman dikonsumsi. Hanya kualitasnya menurun. Nah, berarti di sini best before itu karakternya mirip dengan apa namanya, mirip-mirip dengan expired date ya. Jadi pengertiannya best before, use by maupun expired date itu merupakan apa, batasan-batasan untuk produk pangan yang aman dikonsumsi atau tidak. Ya, itu yang sering ditulis di kemasan. Nah, sedangkan kalau shelf life atau umur simpan itu ke mutu. Nah, di sini kelihatan ada apa istilahnya? Bukan politik ya. Taktik dari industri pangan. Mereka tidak menuliskan shelf life, tapi dia lebih senang menuliskan kalau nggak expired date, best before, dan use by. Karena hanya penekanannya ke keamanannya. Tidak bicara mengenai mutu. Tapi dari satu sisi, produsen pada saat dia mengeluarkan angka-angka tersebut, 2022, 2023, dia menggunakan metode perhitungannya, yang tadi saya sebutkan ada 2 metode, adalah umur simpannya atau shelf life-nya. Karena kalau dia menulis shelf life di situ, mungkin ada pengaruh terhadap konsumennya sendiri. Jadi dia menuliskan dalam bentuk kata-kata expired date, use by, atau best before. Gitu. Nah, hanya biasanya industri itu memberi jangka waktu. Jadi tidak berarti shelf life-nya 2023, Oktober 2023, kemudian kalau kalian membukanya atau masih dimakan lewat tanggal atau bulan itu masih diberi jangka waktu, biasanya 1-2 bulan, malah ada yang sampai 3 bulan kalau makanannya kering. Jadi masih dianggap boleh dikonsumsi, gitu. Meskipun mutunya pasti turun, tapi masih aman begitu. Tapi kalau sebelum 2 Oktober 2003 Anda sudah menghabiskan, itu bermutu. Jadi terhadap kesehatan itu masih cukup baik ya. Tapi kalau Anda belum habis, kemudian Anda habiskan aja deh sayang begitu ya. Karena kan itunya 3 Oktober 2023 nih, saya ini sekarang tanggal 4, tanggal 5. Masih boleh Anda makan, tetapi memang mutunya turun, tapi masih cukup aman gitu. Nah, karena pabrik juga
mengeluarkan angka-angka tersebut juga ada kisarannya, ada rentang waktunya. Jadi tidak terlalu strict. Gitu. Oke, paham? Nah, tetapi peraturan perdagangan atau BPOM sebetulnya sudah tidak boleh dijual lagi di supermarket. Jadi suka lihat kan di supermarket suka ada apa itu menarik produk-produk karena sudah lewat, istilahnya sudah lewat expired date-nya. Sering dengar tidak? Ya, diambil begitu, dicek dari Badan BPOM atau dari Departemen Perdagangan ya. Itu dicek, oh ini sudah lewat nih, harus ditarik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang masih ada yang kucing-kucingan begitu, nekat masih dijual. Itu sebetulnya sudah kena warning sebetulnya. Dan kadang-kadang dia dijual ke warung-warung misalkan. Karena warung-warung mungkin konsumennya tidak akan seteliti kalau kita belanja di supermarket. Oke, paham sampai sini? Paham, Ibu. Paham? Paham, Bu. Paham, oke. Yang lainnya paham? Paham, Bu. Ya, ya. Oke, ini kita lanjutkan ke quality control ya. Silakan ya, raise chat-chat.